Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast TGP part kedua. Gue nggak tahu ini bakal panjang atau pendek, tapi ya didengerin aja. Buat teman-teman yang kena bencana banjir di daerah Jabodetabek, please stay safe karena I feel you. Ditambah lagi kucing gue sakit, jadi kemarin gue sama sekali nggak posting karena I have many things to handle. So, kita akan membahas dua pabrikan terbaik. Kita mulai dulu dari Aprilia. Yang pertama adalah Rookie Ai Ogura. Ini kayaknya calon Rookie of the Year sih. Meskipun ya si Fermin Aldegar bilang masih lama ini musim, belum tentu dia jadi Rookie of the Year. Tapi dia membuktikan bahwa di laga pertamanya dia bisa bersinar. Sorry to say, ini bahkan lebih baik daripada calon ikan hiu baru Pedro Acosta tahun lalu. Sorry to say. Ketika para komentator bilang Rookie Sensation bla 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 bla, sorry to say, Ai Ogura made his day. Ai Ogura ini nampaknya tetap membumi. Jadi dia bilang, ya mungkin saya diunggulkan karena saya melakukan begitu banyak simulasi balapan selama tes. Tetapi pada akhirnya ya memang saya akui itu nggak ada hubungannya dengan balapan. Kenapa? Karena ketika di simulasi balapan, lu cenderung cuma sendirian di track. Ya meskipun ketemu dengan rider lain tapi nggak ada battle-nya, bener? Tapi begitu balapan, oh itu lain cerita. Lu punya rider di depan, belakang, belum lagi lu mesti battle. Jadi beda cerita. Ditambah dengan kondisi yang panas luar biasa. Jadi ditanyalah dia, apa sih rahasia lu? Jadi dia bilang, sebenarnya saya ingin lebih memikirkan diri saya sendiri. Gimana caranya saya mengambil contoh dari para rider-rider senior yang adalah orang-orang hebat ini. Sungguh suatu hal yang fantastis, saya bisa start di belakang nama-nama besar seperti Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan yang lainnya. Jadi bahkan ketika sprint race itu kan dia sempat dipuju-puju itu karena dia finish di depannya Morbidelli, rider cool itu. Bahkan Morbidelli pun memuji dia. Jadi dia bilang, saya bagus di sprint race itu simply karena saya mengikuti Pecco. Pecco bikin apa, saya ikut. Itulah kenapa saya ada di belakangnya Pecco, karena saya ingin mengikuti dia. Jadi apa yang dia lakukan, riding style-nya seperti apa, itu yang saya ikuti dan ya itu yang membantu saya menuntaskan hari saya. Jadi ketika di balapan panjang saya sudah belajar dari sprint race bagaimana caranya untuk mengatur ban, bagaimana caranya untuk mengatur balapan. Kalau mau dibilang apakah saya lelah atau kepanasan, sebenarnya itu nggak terlalu mengganggu saya. Mungkin karena saya di kelas junior waktu masih di ATC, itu kan dia punya ngider-ngider cuman daerah Asia, dan daerah Asia adalah daerah yang panas. Jadi dia bilang sebenarnya ini adalah hal yang biasa untuk saya dengan kepanasan seperti ini. Cuman yang memang motornya yang sedikit berbeda, agak lebih panas. Itu yang membuat saya sedikit mencoba mengatur motor dan mengatur ban, karena kondisinya adalah meskipun saya tahan panas, motornya nggak tahan panas. Jadi saya harus mencoba mengatur gimana caranya supaya saya bisa mengelola ban dengan baik. Nah itu yang saya pelajari juga dari sprint race dengan mengikuti Pecco. Jadi secara overall saya senang dengan posisi ini. Saya tidak pernah cukup berterima kasih kepada tim yang melakukan semuanya untuk mendukung saya. Dan ini adalah balapan yang fantastis karena memulai musim dengan cara yang seperti ini adalah dasar yang baik untuk menjalani musim ini. Kurang lebih kayak gitulah bahasanya dia. Nah, rider cool Morbidelli sendiri sempat ditanya soal sprint race ketika dia harus finish di belakangnya Ai Ogura. Jadi dia bilang, ini bisa dibilang adalah balapan ketahanan untuk saya saking panasnya ini sirkuit. Di sprint race kemarin itu menurut mereka itu lebih panas daripada balapan panjang untuk beberapa rider. Jadi Morbidelli itu sempat melakukan kesalahan dan Ai Ogura masuk. Dia itu menunggu Ai Ogura melakukan kesalahan. Tapi itu yang Morbidelli bilang, hebatnya dia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau ada yang namanya rookie mistake, he didn't even do it in sprint race. Jadi ditunggu-tunggu adakah kesalahannya yang dilakukan, kagak ada. Jadinya Morbi bilang, adanya saya malah kepanasan, jadinya ya udahlah saya mundur-mundur aja. Daripada saya kepanasan ya kan. Dia kehilangan cool dia di sprint race kemarin. Jadi Morbidelli belajar dari itu dan itu yang dia perbaiki ketika di balapan panjang. Itulah kenapa dia finish di depannya Ai Ogura. Karena dia pelajari juga Ai Ogura dari belakang. Itu sebenarnya bagusnya para rider yang ada di belakangnya rider-rider lain. Dia bisa mempelajari rider di depannya untuk dijadikan bahan pelajaran di
di race berikutnya. Ini yang juga katanya Peko. Saya membiarkan mereka di depan karena saya mau melihat bagaimana caranya mereka balapan. Riding style-nya seperti apa di atas motor yang persis sama. Karena motornya Marc Marquez dengan Emak Alex itu persis sama. Peko punya sedikit beda karena dia pakai sasis yang baru. Yang itu nggak dipakai sama Marc Marquez karena Marc Marquez nggak suka. Nah, kita pindahlah ke Raul Fernandez. Raul Fernandez ini harus retired sayangnya di balapan panjang. Jadi dia bilang sangat disayangkan kembali balapan dengan kondisi seperti ini. Karena kan ya you know lah, dia kan habis operasi kemarin. Jadi ya kalau mau dibilang jumlah waktu dia untuk terbiasa dengan motor Aprilia yang baru itu agak kurang dari Ai Ogura. Jadi dia bilang bagaimanapun saya tidak bisa menjustifikasi itu karena saya adalah senior. Tetapi yang saya harus akui dari Ai Ogura adalah dia sangat bagus dalam mengelola balapan. Dia seolah-olah bukan rookie. Seolah-olah dia ini adalah rider pro, rider full time yang sudah punya pengalaman. Karena dia bisa dengan baik mengelola ban. Karena kan Ai Ogura ngintilin apa yang dilakukan Peko. Peko punya bannya apa, dia ikut. Peko ngapain, dia ikut. Jadi kalau kalian nonton Van Perez di pagi hari setelah warm up, kalian bisa lihat bahwa Ai Ogura itu melangkah ke truk Van Perez itu bareng Peko. Jadi dia jalan bareng Peko ngobrol. Nah, waktu itu gua nge-tweet di X gua bilang Ai Ogura secara resmi menjadi dalam tanda kutip muridnya Peko. Dan ya, Ai Ogura mengakui, saya belajar dari dia. Apa yang dia bikin itu yang gua lakuin. Jadi Raul Fernandez bilang semuanya berjalan dengan baik. Saya berusaha mengatur segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan soal ban pun gimana caranya supaya ini dihemat itu sudah saya atur sebelum balapan. Udah ada strateginya nih. Tapi misilihnya idilih ketika saya ada di belakangnya Jack Miller, mulailah itu ban depan saya bunyi-bunyi tuh. Dia punya sensor itu mulai bunyi karena dia punya ban naik dan tekanannya naik. Jadi dia harus mundur. Jadi dia bilang saya sempat mengikuti Jack Miller 2 lap dan karena 2 lap itu ban depan saya naik drastis tekanannya dan suhunya, saya harus mundur. Nah, masalahnya adalah setelah saya mundur, saya itu nyaris selalu sendirian. Tetapi bannya justru tidak bekerja. Aturannya kalau dia mundur, suhu ban itu mestinya turun lagi, tekanannya turun lagi. Tapi yang ada adalah bannya tidak bekerja dan saya semakin lambat dan semakin lambat sampai 1,5 detik lebih lambat. Jadi saya bilang ini nggak bisa dipaksa. Akhirnya saya memutuskan untuk retire. Ini sebenarnya cukup menarik karena saya pakai ban depan hard loh. Aturannya kalau pakai ban depan hard yang mana karkasnya diperkeras katanya Michelin, aturannya lebih tahan pada kondisi panas dan lebih mudah bekerja di kondisi panas. Logikanya bener? Nah ini yang banyak dikomplain oleh para rider pemakai ban hard depan. Kenapa bannya nggak berfungsi? Why? Kenapa bisa ban soft? Ya ban soft juga nggak semuanya berfungsi sih. Terutama ban soft yang bener-bener aneh itu adalah you know lah ban softnya siapa. Itu berfungsi dengan amat sangat baik dan itu jelas dipertanyakan kok bisa ban soft yang di sana bagus sementara kami pakai ban hard kok setengah mati malah cepat aus. Aneh ya kan? Jadi Raul Fernandez bilang ini sebenarnya agak aneh karena kalau mau dibilang ban saya terlalu panas sampai dia tidak bekerja, saya loh sudah mundur dari Jack Miller. Jadi seharusnya ban saya itu sudah turun tuh suhunya, harusnya sudah bisa bekerja lagi. Tapi nggak bekerja sama sekali. Nah loh, jadi dia bilang, iya kami mengambil pelajaran dari sini. Semoga nanti di Amerika dengan kondisi cuaca yang lebih bersahabat, kita sudah lebih mengerti ini akan seperti apa. Nah, kita pindahlah ke Marco Bes. Ini single fighternya Aprilia pabrikan nih. Yang disayangkan adalah dia crash ketika kualifikasi. Jadi dia harus membayar itu dengan comeback dari belakang. Untungnya dia sepertinya kena undian KW1. Jadi lumayan bisa lah maju ke depan. Jadi dia bilang, ya sebenarnya saya nggak bisa dibilang sepenuhnya beradaptasi dengan RSGP sih. Tetapi harus saya akui bahwa motor ini sebenarnya
sebenarnya bagus. Cuma memang ada saat-saat di mana saya kembali ke mindset lama saya di atas Ducati, sehingga itu membuat saya sedikit keteteran. Tetapi saya mencoba melakukannya sebaik mungkin sehingga saya bisa finish di tempat yang sebaik mungkin yang bisa saya raih. Jadi dia finish di belakangnya Ai Ogura. Jadi dia bilang ya memang kualifikasi saya itu ada beberapa kesulitan sehingga itu membuat saya harus start dari belakang dan itu harus saya bayar dengan comeback, dan itu berhasil. Jadi menurut saya dengan berhasilnya Ai Ogura sebagai rookie menjadi Aprilia terbaik yang finish kemarin, itu membuktikan bahwa RSGP 25 ini bagus bahkan untuk seorang rookie. Berbeda dengan saya yang mindsetnya masih ke Ducati-Ducatian nih. Jadi dasarnya agak berbeda. Nah sementara Ai Ogura itu murni ibarat kata kertasnya masih polos banget. Dia memang belajar tanpa ada doktrin dari Ducati. Nah sementara dia kan udah didoktrin sama Ducati nih beberapa tahun. Jadi dia bilang mindset saya itu masih suka lari-lari itu. Tetapi kalau Ai Ogura bisa finish sebagai Aprilia terbaik, itu tandanya kita sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam pengembangan motor. Motor ini artinya punya potensi yang sangat bagus dan kita harus bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Itu bahasanya Bes. Dia memuji Ai Ogura karena Ai Ogura ini sangat bagus dalam mengelola time attack. Jadi Bes akui bahwa terus terang saya itu agak susah time attack karena ketika saya menggeber motor, mindset Ducati saya itu nongol. Nah itu yang bikin saya crash. Ini yang masih saya kerjakan sekarang. Dia bilangnya sih kayak gitu. Sementara Martin ya gua rasa dia sambil nonton di rumah tuh agak-agak ini kapan gue sembuh nih, kenapa gue cedera lagi nih. Gue punya santan instan sebanyak apa sih sampai harus nunggu segini lama untuk nonton race orang yang bagus itu. Karena gue rasa pasti dia bilang kalau gue yang pakai itu motor pasti finish di podium. Gue tahu mindset dia, pasti dia bilang kayak gitu. Sayangnya ya begitulah, di foto MotoGP Riders kelas 2025 motornya ada, orangnya nggak ada. Sangat disayangkan. Ini adalah kali pertama seorang Jurdun absen di laga pembuka musim berikutnya. Dan dia harus absen itu sampai Argentina GP minimal. Entah apakah dia bakal nongol di America's GP Austin, let's see. Masalahnya adalah dia punya pengalaman di atas RSGP itu totally zero. Mari kita lihat, itu belum termasuk mindset Ducatinya yang best aja masih susah rubah. Mari kita lihat apakah dia bisa rubah atau enggak. Nah, buat yang bertanya, ada apa sebenarnya dengan Jorge Martin? Jadi ceritanya gini nih. Sudah gue bilang, dia ini kan orangnya namanya Mangkage ya. Dia punya harga diri itu agak-agak tinggi. Jadi setelah dia operasi, habis crash di Sepang tes, dia itu mungkin menurut gue sih belum 100%, tapi dia mempercepat penyembuhannya lewat ruangan bertekanan. Kalau kalian lihat dia ada di dalam tabung, nah itu fungsinya supaya tulang-tulang lu itu lebih cepat sembuh katanya. Kemudian dia latihan. Pertama cuma latihan sepeda statis. Nah, menjelang Buriram. Jadi Buriram itu kan semuanya pergi hari Rabu tuh. Hari Senin dia latihan lah di sirkuit katanya. Nah ini nih. Jadi di situ katanya dia crash. Patahnya itu lebih banyak daripada dia patah di Sepang tes. Jadi di Sepang tes, patahnya itu adalah di kaki dan di jari, bener? Nah sementara ketika dia crash saat latihan, tahu nggak patahnya di mana? Rahangnya geser, lengan bawah bagian dalam, kemudian pergelangan tangan bagian dalam, kemudian jari tangan bagian bawah, bukan bagian atas, itu patah. Kemudian kakinya patah ditambah dengan tumit retak. Jadi menurut dokter F1, ada tuh dokter yang biasanya menangani para driver F1 kalau cedera, itu sampai bilang ini adalah cedera yang tidak biasa untuk orang yang biasanya kecelakaan pakai motor. Gue pikir-pikir juga, ya bener ya, ini gimana model jatuhnya coba? Kok bisa rahang lu geser? Kok bisa lengan bawah lu yang bagian dalam yang patah? Pergelangan tangan lu bagian dalam yang patah? Jari lu justru bagian bawah yang patah? Terus tumit lu itu justru retak? Itu gimana model lu jatuh coba? Karena logikanya kalau lu jatuh terus rahang lu sampai bisa geser, artinya minimal bahu lu itu luka, bener nggak? Minimal geser lah. Ingat, di Gian Antonio itu crashnya kayak gitu. Tapi dia nggak sampai rahangnya ikut geser juga. Bahunya iya patah, tapi rahangnya nggak ikut geser. Nah kalau rahang lu geser, lu modelnya jatuh gimana kalau bahu lu nggak geser juga? Bener nggak sih? Ditambah lagi, dia punya lengan bagian dalam yang patah. Itu kena apa? Kena stang? Kena apa? Aneh menurut gua, serius. Ditambah lagi dia punya kaki. Kalau Raul Fernandez itu jari kakinya yang patah, dia punya bukan di jari kaki yang patah. Kalian tahu itu
kaki yang bagian tengah, nah itu yang patah Kak. Ditambah dengan tumit yang retak. Jadi lu pikir itu gimana model jatuhnya? Tumitnya retak tapi kaki tengah patah. Logikanya aja gimana modelnya jatuh gitu. Gue sampai mikir jangan-jangan ini patah bukan karena dia jatuh kecelakaan, tapi karena sebab lain. Masih ingat ketika Marc Marquez di Diplopia kemarin, itu nggak dijelaskan gimana model jatuhnya, bener nggak? Karena gue sendiri nggak yakin itu jatuh ketika dia di atas motor. Nah sama dengan Jorge Martin ini, gue nggak yakin dia jatuh dari motor sebenarnya, karena nggak mungkin kayak gitu patahnya lu kalau sampai jatuh dari atas motor. Itu adalah patah kalau lu nendang, anak taekwondo biasanya, tahu nggak? Itu adalah kaki yang kalau lo nendang itu bagian tengah kan, nah itu yang patah. Tapi dari rahang geser aja gue udah, ini kayaknya dipukul deh. Sorry, semoga gue salah. Jadi karena dia punya cedera lebih banyak dan lebih parah, itu dokter F1 sampai bilang ada beberapa tulang yang meskipun kecil itu sulit untuk sembuh cepat dan gak bisa dipaksa sembuh karena dia kecil-kecil. Masih ingat Marc Marquez ketika patah jempolnya waktu habis nabrak Papa Alice di Portimao Clash dulu? Itu kan lebih lama sembuhnya karena dia punya tulang kecil dan itu di tulang jempol. Tapi itu juga masih masuk di akal. Dia punya jempol itu patah karena kegeser stang. Itu masih masuk di akal kalau menurut gua. Karena stangnya membentur jari bagian dalam ketika dia nabrak Papa Alice. Itu masuk di akal, patahnya di situ. Nah, masalahnya adalah jarinya Jorge Martin itu yang patah. Itu bukan di bagian tulang atas tempatnya Marc Marquez punya jempol patah. Itu bukan di situ, dia justru di bawahnya Kak. Jadi logikanya itu seperti kalau lu mukul orang, tau gak? Lu mukul orang, nah lu salah mukul pakai jari bagian bawah. Nah itu akhirnya patah kayak gitu. Jadi logika gue, jangan-jangan dia ini cedera gara-gara mukul apa gimana sih? Tapi semoga gue salah karena sama sekali nggak ada yang jelaskan kenapa dia jatuh, gimana dia jatuh, nggak ada. Ini beda dengan ceritanya Ryder Cool Morbidelli ketika dia cedera otak. Itu yang jadi saksi adalah Alex Marquez dan Marc Marquez sendiri. Jadi ya emang udah pasti dia cedera. Nah sementara yang satu ini, bola gimana model dia punya jatuh, tapi semoga beneran dia bisa muncul di Texas. Let's see. Buat yang nanya dia sebenarnya punya santan instan apa, menurut gua sepertinya dia punya santan instan di luar track yang harus dia bayar dan itu ditagihnya dengan bunga-bunganya lebih banyak. Mungkin gua nggak ngerti. Ada kemungkinan saking mangkagenya dia menggunakan jurdunya dia sebagai alasan pembenaran sesuatu yang mungkin jadi santan instannya dia dan itu ditagih akhirnya berakibat ke track dia. Ngerti logikanya? Mudah-mudahan gue salah, tapi itu yang paling masuk di akal gue dan juga apa pandangan gue soal dia punya patah-patah yang aneh itu. Karena bukan cuma gue yang bilang patah loh ya. Dokter F1 pun bilang ini sebenarnya adalah patah tulang yang sebenarnya nggak biasa untuk para rider yang jatuh dari motor. Karena kalau lu jatuh dari motor nggak kayak gitu modelnya patahnya. Bener nggak sih? So kita pindahlah ke Ducati, mulainya dari VR46. Kenapa? Karena mereka lebih di bawah daripada Gresini secara hasil. Jadi kita mulai dari anak baik di Gian Antonio. Dia ini sempat mengeluh ketika di sprint race karena bahunya itu sakit luar biasa ketika sprint race. Karena kan itu kondisinya panas dan dia juga harus mengeber motor. You know lah ya, kalau sprint race kan lu harus senggol bacok, lu harus full gas. Itu yang beda dari sprint race dengan balapan panjang. Kalau balapan panjang lu punya strategi, nah sementara kalau di sprint race nggak ada strategi, pokoknya lu gas aja ke sana. Nah itu si Di Gian Antonio itu bilang bahu saya itu sakit lebih dari perkiraan saya. Karena ditambah lagi dengan panas, jadi dia bilang saya itu hampir menyerah karena panasnya itu amat sangat panas. Jadi setelah di balapan panjang kemarin dia bilang saya bangga pada diri saya sendiri, kepada motornya dan kepada tim. Meskipun saya kurang waktu latihan di atas motor baru ini, karena ini kan motor baru, dia pakai motor pabrikan. Even itu adalah Desmo GP24, tahun lalu kan dia pakai Desmo GP23, jadi ya memang totally motor baru. Nah, dia bilang saya bangga pada diri saya sendiri karena saya bisa meraih hasil ini meskipun pengalaman saya kurang di atas Desmo GP. Jadi meskipun fisik saya bisa dibilang kelelahan karena panjang sekali balapannya dan panas sekali, tetapi kami tetap bisa membawa hasil yang memuaskan. Dan menurut saya ini di atas ekspektasi saya. Jadi yang ingin saya lakukan sekarang adalah kembali melanjutkan penyembuhan saya. Dan selanjutnya saya ingin bisa latihan lagi. Dan setelah latihan kita kembali fokus ke Argentina untuk bisa melakukan yang terbaik.
So, kita pindahlah ke rider cool Morbidelli yang akhirnya lumayan lah mendapat pengakuan karena akhirnya dia bisa memulai musim dengan cara yang benar. Jadi dia bilang ini adalah cara yang sangat saya inginkan untuk memulai musim. Memulai dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar, dan dengan dukungan yang benar. Saya sangat senang karena hasil yang kami peroleh ini membuat kami mengerti bahwa inilah level yang bisa kami capai di awal musim dan di mana kami harus meningkat sehingga di babak berikutnya nanti kita sudah bisa lebih baik lagi. Jadi saya tidak sabar untuk ada di Argentina dan kita membalap untuk memberikan yang terbaik dan melihat di mana lagi level kita. Jadi buat yang tanya dia sebenarnya pakai ban apa? Gue sih curiganya dia dapat undian KW1. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak ada masalah ketika ada di belakang rider lain. Kalau lu nggak ada masalah di belakang rider lain dan lu bisa nyalip dengan kalem, itu artinya lu punya ban yang bagus karena dia juga pakai soft di depan. Jadi gosipnya, semoga gua salah, yang dapat KW1 itu dijatah adalah para rookie. Jadi kan rookie ini 3, yang Akamsi dapat ori. Sayangnya ya you know lah ya, namanya legend kayak gitulah. Mau dapat ori mau kagak ya kayak gitu jadinya. Sementara rookie 2 ini itu dijatah KW1. Sebenarnya untuk dilihat seberapa besar kemampuan mereka. Tapi ya Fermin Aldegan nanti kita bahas. Ai Ogura bisa memanfaatkan KW1-nya dengan sangat baik meskipun ya dia harus melawan KW1-nya Morbidelli. Pada akhirnya Morbidelli unggul. Jadi Morbidelli itu sama sekali nggak ada masalah ketika dia mencoba menyalip rider lain karena itu bagusnya KW1. Kemarin ada yang bilang katanya ori itu nggak cocok tuh sama Desmo GP24. Hey, tahun ini lain sama tahun lalu kak. Tahun lalu mereka itu sama sekali nggak ada data soal ori karena tahun 2023 sebelum si Culas masuk ke Ducati mereka sama sekali tidak pernah menikmati ori. Begitu si Culas masuk kemarin di Gresini ini mulailah dia dijatah ori tapi sayangnya orinya nggak berfungsi karena nggak punya data ban Ducati. Nah, karena tahun lalu ori sudah mulai bercokol di Ducati, data itu yang dipakai di tahun ini sehingga ori itu sudah cocok sama Desmo GP24 karena motornya sama persis dengan tahun lalu. Jadi ori itu bukan cuma ada di si Culas, bahkan Jordan Mangkage pun kadang-kadang dapat jatah ori di saat-saat tertentu sebelum Marc Marquez berisik soal Pramac bukanlah opsi. Dia itu juga dapat ori kemarin karena dia adalah KTPS dan Jordan yang diunggulkan. Jadi Ducati Desmo GP24 itu sebenarnya sudah punya data ori dari tahun lalu. Ditambah dengan Desmo GP23-nya si Culas itu juga punya data ori. Itulah kenapa tahun ini mereka sudah klop sama orinya. Ngerti? Itulah alasan kenapa si Culas memilih Desmo GP24. Karena kalau pakai Desmo GP25 ya mulai lagi datanya dari nol kak, bener nggak? Lu harus ngumpulin data lagi dari awal. Nah itu yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia karena dia memakai Desmo GP24,9 yang beda dari Desmo GP-nya si Culas, Marc Marquez dan Alex Marquez. Dia pakai Desmo GP24 yang dikembangkan dan sayangnya pengembangan itu terlambat karena sepanjang pramusim dia itu ngurusnya Desmo GP25. Kalau kalian mundur ke tes pramusim Buriram part kedua kalau nggak salah gue bahas, keputusan mengambil Desmo GP24 itu baru diputuskan oleh Ducati di hari pertama malam hari tes Buriram. Karena malam hari itu Marc Marquez udah klaim ke media bahwa kami akan pakai Desmo GP24. Jadi mau nggak mau itu diputuskan bakal pakai Desmo GP24 dan itu baru dilakukan di hari pertama tes Buriram. Nah tes Buriram kan cuma 2 hari. Hari kedua baru Pecco Bagnaia memulai pengembangan Desmo GP24 versi 24,9. Jadi literally Pecco Bagnaia itu baru mulai mengembangkan motornya itu mulai di awal musim. Di hari terakhirnya tes Buriram dia sambunglah di hari Jumat kemarin TaiGP, disambung dengan sprint race, disambung dengan balapan kemarin. Dia memang lagi menguji ban itu dengan versi 24,9. Ngerti? Jadi buat ABR yang bilang Pecco Bagnaia nggak bisa ngejar Marc Marquez dengan motor yang sama, motornya Pecco itu beda sama motornya Marc Marquez.
Motornya Marc Marquez itu persis sama dengan motornya Pecco tahun lalu di Buriram. Persis sama. Karena itu memakai semua part-part standarnya Desmo GP24 terakhir yang dipakai Jourdain. Nah, sementara yang Pecco pakai itu menggunakan sasis yang belum pernah dipakai selama tahun lalu. Yang ditolak oleh Papi Perigigi untuk dipakai karena dianggap itu nggak akan adil untuk Jorge Martin. Itu yang dipakai oleh Pecco, itu yang beda. Dan karena sasisnya beda, otomatis reaksi motor terhadap ban juga berbeda. Itulah kenapa Pecco bilang saya terlambat menguji ban depan dan itu harus saya bayar di balapan. Jadi kita pindahlah ke Grace ini, rookie Fermin Aldegar. Jadi udah gue bilang dia sebenarnya dijatah KW1. Karena satu, dia dielu-elukan sejak tes Buriram. Kemudian dia ke TPS, kemudian dia sangat-sangat diinginkan Ducati sampai dia dikontrak bahkan sebelum musim 2024 dimulai. Kemudian karena dia dalam tanda kutip adalah penggantinya Marc Marquez di garasi Grace ini, dia mengambil alih tim dan krunya Marc Marquez. Terus terang banyak fans KTPS yang mendukung dia sebagai Rookie of the Year. Faktanya, deng-deng, dia finish P13. Jadi dia bilang, yang bagusnya adalah kami sudah semakin dekat dengan top 10 karena dia ditarget top 10 oleh Grace ini. Itu sampai dia berguru sama Marc Marquez soal gimana riding style, gimana pakai bannya, gimana cara memanage ban. Dia punya guru itu Marc Marquez. Dia sendiri mengakui, saya bertanya soal semuanya kepada Marc Marquez, gimana caranya memanage ban, gimana caranya berkendara, tetapi balapan itu lain cerita. Saya tidak tahu bahwa saya akan balapan di kondisi seperti ini. Ini adalah balapan pembuka yang paling sulit yang saya alami selama karir saya. Jadi ketika ditanya, nah itu lu lihat Ai Ogura tuh bisa tuh. Jadi dia bilang, saya nggak mau memikirkan orang lain, saya mau fokus pada diri saya sendiri. Dari sini saya mengerti gimana caranya saya harus meningkat, di mana salahnya, di mana yang harus diperbaiki. Karena musim ini masih panjang. Satu hasil belum mewakili seluruh kejuaraan. Memang menjadi Rookie of the Year adalah target saya, tetapi ini baru awal musim, kita masih punya 21 ronde ke depan. Jadi saya cuma mau memikirkan diri saya sendiri, kita lihat nanti di akhir musim akan seperti apa. So, let's see. Nah, kita pindahlah ke emak Alex. Ini lumayan menarik sebenarnya. Kemarin kan gue bilang dia ini kasihan jadi bahan keculasannya kakaknya. Sebenarnya kalau kalian ngintil gue di blog itu kalian tahu bahwa setelah sesi praktis di hari Jumat dia sempat agak-agak awkward sama kakaknya. Jadi kan kakaknya sudah memimpin tuh dari sesi Jumat pagi udah memimpin. Nah, sepanjang sesi prakualifikasi, sesi praktis di hari Jumat sore, kakaknya memimpin. Begitu di akhir sesi, sisa beberapa detik, adiknya punya nama nongol, ting. Ya meskipun tetap nggak bisa memecah rekornya Pecco, tapi itu rupanya membuat Marc Marquez punya ego sedikit ke-trigger. Jadi ketika mereka ketemu di ruang pers, memang kerasa sedikit awkward karena Marc Marquez udah nggak ganggu-gangguin adiknya lagi. Biasanya kalau adiknya lebih unggul dari dia, masih ingat ketika di Sepang dan di Barcelona, dia tuh ngacumin jari ke adiknya. Sekarang enggak, saking ke-triggernya coba. Jadi memang awkward. Oma Alex sendiri juga sempat bilang habis sesi prakualifikasi, jadi dia bilang, masa akur dengan kakak saya, Marc Marquez itu udah habis. Sekarang sudah waktunya kami serius untuk mengerjakan tugas kami masing-masing. Dia sebagai rider tim pabrikan, saya sebagai rider Grace ini yang punya tugas saya sendiri. Jadi menurut saya, ya memang Marc Marquez ini cepat. Dia memang ada di atas levelnya kami, tetapi bukan berarti kami tidak mengusahakan yang terbaik. Kalau bisa dilakukan yang terbaik dan itu bisa, ya why not? Kurang lebihnya bahasanya kayak gitu. Tapi dia dengan jelas bilang masa akur saya dengan kakak saya sudah berakhir. Tetapi nampaknya ini agak sedikit menjadi bahan ketika di balapan. Kalau kalian lihat di lap after race, itu awalnya adiknya sempat nggak seneng. Tapi setelahnya dia akhirnya senang-senang juga karena bapaknya senang. Dia lihat bapaknya senang, dia tahu bahwa oh ya oke, ini untuk keluarga lah. Tetapi faktanya adalah dia memang nggak suka dimanfaatkan. Jadi dia bilang gini,
Saya tahu bahwa Marc Marquez itu memang sulit dikejar, tetapi saya berusaha gimana caranya supaya saya bisa mengejar dia tanpa harus mengorbankan ban saya. Sampai di satu titik saya melihat dia berbalik ke belakang dan mundur. Saya sempat berpikir apakah ada red flag atau apa begitu. Ternyata tidak. Dia punya maksud lain. Dan sebenarnya bukan saya tidak berusaha untuk mempertahankan posisi. Saya berusaha. Masalahnya adalah saya memakai ban dengan tekanan yang sesuai. Karena tidak ada rider di depan saya, tekanan ban saya akan tetap tidak terganggu. Tetapi yang menjadi masalah adalah ban belakang. Kenapa? Karena dengan Marc Marquez menempel di belakang saya mau tidak mau harus mempush. Kalau saya tidak mempush, kemungkinannya ada dua. Marc Marquez menyalip saya dan Pecco Bagnaia akan menyusul saya. Dan konsekuensi dari saya mempush itu adalah ban belakang saya aus. Ban depan nggak masalah karena dia balapan dengan patuh aturan. Tetapi ban belakang yang jadi masalah. Udah aus, jadi dia bilang saya sudah setengah mati. Jadi begitu dia menyalip saya sudah nggak bisa ngejar karena ban belakang saya udah habis, Kak. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gue. Nasib karena dia dapat KW2. Makanya kemarin waktu di Buriram Test kan gue bilang syukur-syukur kalau dia nggak dapat jatah apes, dapat KW2 aja nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman ya kalian bisa lihat Ori sekarang sudah bisa dipakai di Desmo karena mereka udah punya data dari tahun lalu. Jadi ya kita lihat nanti apakah Pecco dan Ma Alex ini bakal kena jatah Ori juga atau bakal kena undian Ori, minimal kena undian KW1 kayak sekali-sekali gitu biar seru kan. Gue mau lihat apakah KW1 ini bisa melawan Ori atau enggak. Karena kan selama tahun lalu Ori itu nggak pernah terlalu bagus kalau melawan KW1 karena memang Desmo cuma cocok sama KW1. Nah tahun ini karena mereka sudah punya data Ori, kita lihat apakah KW1 bisa mengejar Ori ini atau enggak. Jadi Ma Alex bilang, ya saya tahu Marc Marquez dan Pecco itu levelnya lebih tinggi dari saya, tetapi saya senang karena pada akhirnya saya bisa tetap finish di depannya Pecco. Meskipun ya di balapan panjang saya agak kesulitan karena you know lah ya, saya sudah habis ban belakang, sudah nggak bisa juga mengejar Marc Marquez. Dan untungnya saya bisa menjaga gap dengan Pecco, karena Pecco juga kesulitan dengan ban depannya. Jadi rider pensiun artis Lorenzo itu kemarin bilang bahwa Marc Marquez menjadikan adik kandungnya sendiri sebagai pesuruh aka kacung untuk memanaskan bannya, memanfaatkan adiknya sendiri. Menurut gue itu agak-agak kurang clean sih, tapi ya sisa adiknya aja mau gimana. Karena di sisi lain juga adiknya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia cuma pakai KW2 Kak, nggak bisa ngapa-ngapain lawan Ori sih. Jadi ya begitulah. Kita pindahlah ke Raja Ducati. Ikan hiu baru di luar rencana Pecco Bagnaia ini, bahkan sejak hari Jumat dia sudah dizolimi sama RD. Jadi di sesi prakualifikasi sebenarnya dia sudah mempersiapkan bakal time attack di akhir sesi. Sengaja agak lebih lambat karena dia nggak mau dikintil sama orang. Tahu kan dia punya strategi. Nah masalahnya adalah ketika dia ngidar mencetak fast lap, tiba-tiba nongol itu yellow flag. Tiba-tiba nongol itu yellow flag yang di LED kan, kalian tahu kalau yellow flag sekarang kan pakai LED tuh. Dia bilang LED-nya itu nyala dari tikungan 3 sampai tikungan 5 apa tikungan 6. Padahal nggak ada rider yang crash di situ. Nah, mau nggak mau dia punya fast lap itu dibatalkan. Yang kena imbas bukan cuma dia sendiri loh. Papa Lucas yang di belakang dia juga kena dan beberapa rider yang ada di belakang dia itu kena semua. Itu hilang otomatis waktu lap-nya. Nah, ketika dia mencoba yang kedua, Marco Bes crash, beneran crash. Nah, yang ketiga ketemulah dia sama rider Cole Morbidelli. Jadinya hancur lebur lah dia punya fast lap, nggak ada yang beres. Jadi masuklah dia ke Q1. Nah, ini yang dia komplain kemarin. Jadi dia bilang, apa penyebabnya RD menyalakan yellow flag tanpa ada rider yang crash di sana? Saya sebenarnya memang kesal sama Morbidelli, tapi lebih kesal lagi sama RD. Karena Morbidelli sendiri juga sebenarnya dia oke menghalangi saya, tapi sebelum Morbidelli saya sudah mendapati beberapa rider yang lambat. Cuman Morbidelli emang benar-benar di tengah. Itulah kenapa saya sempat kesal sama dia. Tapi jelas mereka juga melambat karena mereka juga bingung dengan yellow flag-nya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Morbidelli juga bilang, ya saya akui saya salah. Itu adalah penalti 3 grid yang adil. Karena saya sempat bingung ini green flag apa yellow flag. Karena di tempatnya base crash itu sudah green flag.
tetapi masih ada yellow flag di tempat lain di mana tidak ada rider class. Jadi kan kalau lu lewat di tempatnya yellow flag, itu otomatis terhapus catatan lab lu. Nah, itu sudah akhir sesi juga, jadi ya mau nggak mau dia ngider. Jadi dia bilang, salahnya saya adalah saya tidak segera keluar dari line begitu saya melambat. Karena saya memang mendapati beberapa rider lambat di depan saya, jadinya saya ikut lambat. Cuman kesalahan saya dan kebiasaan buruk saya yang harus saya rubah adalah saya terlambat keluar dari line. Padahal ada Peko yang lagi cetak lap di situ dan itu penting untuk dia. Jadi si Peko bilang ini nggak adil buat saya dan buat para rider lain yang mencetak fast lap di saat itu. Karena itu bukan keadaan yellow flag yang benar-benar yellow flag. Kalau misalnya ada rider crash di situ, catatan lap saya kehapus, oke, saya terima. Masalahnya adalah itu yellow flag, nggak ada rider crash. Terus ngapain lu nyalain? Jadi buat yang tanya, ini RD-nya siapa? Gini, Simon Cravar itu adalah ketua RD Stewart. Jadi dia tugasnya ngasih penalti ke orang tuh. Jadilah Morbidelli dan Somkiat Chantra sebagai para rider yang merasakan penalti pertamanya Simon Cravar. Nah, sementara RD balapan itu beda. RD balapan itu dipimpin oleh Mike Webb. Jadi kemarin di Mandalika dia yang ngurusin sirkuit dan segala macam. Sebenarnya itu Capirossi kemarin, tapi kayaknya Capirossi udah lengser. Mike Webb yang gantiin. Dia juga yang kemarin RD-nya Sepangkles. Masih ingat Sepangkles? Ketika Marc Marquez sama Bebe Vale ribut, dia juga kan RD-nya. Hehehe. Kalian bisa mencurigai? Semoga gue salah. Jadi Mike Webb kemarin secara terbuka mewakili RD balapan meminta maaf. Jadi dia bilang, kami meminta maaf karena kami melakukan kesalahan dengan yellow flag dan itu murni human error, bukan salah sistem. Menurut beberapa jurnal, infonya adalah katanya pengakuannya RD, mereka nggak tahu caranya matiin yellow flag. Jadi nggak sengaja katanya dinyalakan, setelah itu nggak tahu caranya matiin. Logikanya itu bukan yellow flag pertama yang mereka tinggi dan matiin. Bener nggak sih? Itu adalah sesi terakhir yang diadakan di hari Jumat dan itu adalah yellow flag terakhir di hari itu. Ada yellow flag lain sebelumnya, kok ya bisa lu nggak sengaja nyalain terus lu nggak tahu matiin? Itu yang pertama. Yang kedua, Peko sempat bilang kalau memang nggak ada yang crash di situ, logikanya lu harus kembaliin fast lap gua. Logikanya, karena itu fast lap bisa bikin gua masuk Q2. Gua nggak perlu masuk Q1 karena gua mau menghemat ban soft gua. Jadi ini juga terkait dengan strategi dia pakai ban hard di sprint race. Ban soft dia kadang dipakai di Q1, Kak. Kalau dia nggak harus lewat Q1, dia punya spare soft lagi di sprint race. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Peko sempat bilang kalau gitu lu kembaliin fast lap gua. Nah, Mike Webb tau nggak bilang apa? Oh, nggak bisa, Kak. Kenapa? Ini sistemnya sudah hapus fast lap otomatis. Nggak bisa dikembaliin lagi. Dan kalau dikembaliin lagi, nanti rider lain juga minta. Ya wajar lah. Karena kan itu namanya adil. Berapa rider yang terhapus fast lap-nya di situ, yaitu dinyalain lagi, diambil lagi. Sebenarnya kalau menurut gue itu alasannya nggak masuk akal. Jadi Papita Rossi sendiri bilang, ya menurut saya itu nggak masuk di akal sih, tapi ya begitulah adanya. Jadi sempat ditanya, kenapa lu nggak tanya ke Simon Cravar? Jadi si Peko bilang, saya tahu kalau saya ngomong sama Simon Cravar pasti kembaliin ini barang. Cuman ini adalah hal yang tidak bisa dibanding ke RD Stewart. Jadi ada beberapa aturan yang lu nggak bisa banding ke RD Stewart. Itu sudah diputuskan oleh RD balapan dan itu diurus sama Mike Webb. Ini akan menjadi presiden buruk buat Mike Webb setelah di Sepang Clash juga kemarin antara Bebe Vale dengan Marc Marquez. Dia juga bilang, oh kakinya Valentino Rossi itu melakukan sesuatu. Nggak tahu melakukan apa. Pokoknya dia yang ngeklaim kan itu kemarin sampai Bebe Vale diserang sama buzzer ABR dan media Spanyol habis-habisan. Karena dia yang ngomong, ya jelas kakinya seorang Valentino Rossi melakukan sesuatu. Tapi dia nggak bilang ngapain. Mike Webb loh yang ngomong itu. Nah sekarang dia juga yang cari gara-gara sama Peko. Jadi Peko tuh udah disolimi bahkan di hari Jumat. Masuklah dia ke Q1. Nah di Q1 kemarin mau nggak mau dia pakai ban soft dia. Jadi dia itu strateginya demi menghemat ban nih. Dia bikin time attack yang benar-benar tinggi yang sulit untuk dicapai oleh para rider lain. Yang bisa capai itu cuma dia sama Digia. Digia juga masih jauh banget selisihnya. Jadi setelah itu dia duduk manis nungguin Q1 selesai. Nggak taunya beberapa detik jelang Q1 habis datanglah pop-up kayak bom. Luar biasa, dia cuma selisih 0,0007 detik dari waktu lapnya Peko. Peko itu sepanjang akhir pekan itu terkenal dengan kalem, tenang. Baru kali itu gue lihat dia panik luar biasa.
antara dia mau turun nge-track atau enggak. Jadi pada akhirnya dia bilang, ya saya sempat pikir, oh saya mau turun nge-track untuk mempertahankan waktu lap saya, tapi kayaknya udah nggak cukup waktunya. Ya udahlah, karena dia asumsi juga kalaupun misalnya Miller mengalahkan catatan waktu dia masih ada di posisi kedua dan itu masih aman. Jadi sebenarnya dia itu agak keberatan masuk di Q1 karena dia mau menghemat ban, dan sebenarnya juga dia nggak perlu masuk di Q1. Cuman ya gitulah, karena Mike Webb udah kekeh nggak mau ngembaliin fastest lap-nya, ya udah. Nah, di sprint race dia pakai ban hard. Gua tuh sempat sampai nge-tweet ke Ducati, kenapa kalian membiarkan Pecco memakai ban depan hard? Padahal kalian tahu ban depan hard itu adalah ban dengan karkas yang diperkeras. Itu sama sekali nggak cocok dipakai sprint race. Meskipun ya asumsinya cuaca memang lagi panas sekali, tapi kalau mau pakai ban yang lebih keras dari soft, ya kenapa nggak pakai medium? Cuman ya memang beberapa rider bilang kalau mau pakai medium itu rancu, antara soft kagak, hard juga kagak, kurang lebihnya kayak gitulah. Tetapi di saat yang sama ternyata dia bilang, saya juga sedang menguji teknis motor, dia sedang menguji ban. Itulah kenapa dia pakai ban hard di sprint race. Tetapi di saat yang sama dia juga mendapati fakta bahwa bahkan di sprint race ban hardnya itu cepat aus. Nggak lebih cepat aus, tapi cepat aus. Jadi ibarat kata, ya kalau lu pakai ban hard aus juga ya ngapain dipakai? Toh pakai ban soft di sana baik-baik aja. Kurang lebihnya kayak gitu. Itulah kenapa ketika balapan panjang dia pakai soft. Jadi kemarin gue bilang setelah di sprint race, gue penasaran sebenarnya dia menguji ban ini untuk apa? Apakah dia mau mengambil data untuk tahu ban hard ini setahan apa untuk strategi balapan panjang, atau dia memang sedang menyimpan alokasi ban softnya untuk dipakai di balapan panjang? Karena dia kan lebih suka memakai strategi balapan panjang daripada sprint race. Jadi dia bilang, ya seperti biasa, saya kesulitan kalau sprint race. Jadi ya saya sekalian untuk menguji teknis motor saya. Jadi dia mengambil data ban hardnya, di saat yang sama dia menghemat alokasi ban softnya. Karena udah kadang dipakai di Q1. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, apa yang terjadi di balapan panjang? Jadi dia bilang, balapan saya totally sebenarnya kayak tahun lalu, cuman kondisinya sekarang jauh lebih panas. Jadi saya sebenarnya berusaha untuk menghemat ban di awal-awal, karena you know lah ya, Pecco sama Marc Marquez ini penganut 5 last lap attack. Jadi mereka itu baru menyerang 5 lap tersisa. Setelah dihemat-hemat dulu, 5 lap tersisa baru nyerang. Nah itu yang dia lakukan ke emak Alex kemarin. Jadi buat yang bilang, dia nggak bisa ngapa-ngapain lawan emak Alex, ya karena memang strategi dia selalu 5 lap attack. Jadi setelah 5 lap dia mulai menyerang. Sayangnya, ingat dia dapat kali 2 plus dia start dengan ban yang tekanannya sesuai standar. Patuh aturan kak. Jadi dia bilang, begitu saya mendekati Alex, gap 0,5 aja, ban saya udah bunyi-bunyi, saya mulai tergelincir kalau gapnya sudah di bawah 0,5. Jadi mau gak mau saya mundur. Daripada saya crash, saya tidak mau memenangkan balapan dengan lebih banyak crash. Karena dia belajar dari tahun lalu, ngapain saya memenangkan 11 balapan dengan crash. Lebih baik saya finish dengan poin sebanyak mungkin yang bisa saya raih. Itulah kenapa dia memilih mundur. Kalau dia mau menyalip sama Alex, dia harus ngintil sama Alex dulu, baru dia nyalip. Ini sama dengan strateginya Marc Marquez ke emak Alex. Jadi Marc Marquez itu ngintil dari belakang, begitu dia rasa bisa attack, dia keluar. Karena memang harus gitu kalau lu sama-sama Desmo. Lu ngintil di belakang lalu lu salip. Nah masalahnya adalah cuacanya panas dan mereka punya tekanan itu patuh aturan, bukan kayak si Culas yang mengakali aturan tekanan ban. Jadi Pecco bilang, gap kalau di bawah 0,5, ban saya itu udah mulai nutup, udah mulai lari-lari. Jadi jangankan untuk nyalip, untuk bisa bertahan di belakangnya Alex Marquez aja itu sudah susah. Ada risiko crash. Jadi untuk apa saya memenangkan balapan atau memenangkan battle sementara saya crash? Lebih baik saya finish. Ngerti kan ABR setelah otak Anda dipakai? Dan jangan lupa, Pecco ini nggak pakai Desmo GP 24, dia pakai Desmo GP 24,9 yang sasisnya beda dari ama Alex dan Marc Marquez. Jadi tugas dia adalah pengembangnya Desmo seperti biasa. Kenapa? Karena sesembahan lu, junjungan lu cuma tau beres. Ini yang cukup menarik. Seorang Giorno KTPI yang sebenarnya adalah ABR, dia itu nggak suka sekali sama Bebe Vale, padahal dia itu KTPI loh, gue nggak ngerti juga. Jadi dia bilang, nampaknya Marc Marquez ini diunggulkan oleh data di Buriram Test, terutama karena dia itu pekerjaannya cuma untuk adaptasi. Pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh Pecco Bagnaia, sehingga ketika Pecco Bagnaia harus mengembangkan lagi Desmo GP 24 yang terlanjur diputuskan di hari terakhir, dia akhirnya terlambat mempersiapkan
mempersiapkan race-nya. Nah ini juga yang Peko bilang, saya terlambat mempersiapkan race saya karena saya lebih banyak fokus di pekerjaan lain, sehingga untuk Desmo GP yang saya pakai sekarang, Desmo GP 24,9, itu saya belum selesai menguji ban depannya. Itulah kenapa di sprint race itu dia sekalian menguji ban depan hard, dan di balapan panjang dia menguji ban depan soft. Meskipun ya ada panjang KW2, tapi paling nggak itu jadi data kan. Jadi dia bilang saya terlambat menguji ban karena pekerjaan pramusim saya terlambat. Kan selama pramusim dia mengerjakan Desmo GP 25, ya ujungnya pakai Desmo GP 24, dan masalahnya adalah Papi Perigigi mau Desmo GP 24 yang dipakai oleh duo pabrikan itu akan diupdate nanti lebih daripada yang dipakai satelit. Nah yang dipakai oleh Mark Marquez sekarang itu masih yang standar, sama persis dengan adiknya. Nah yang dipakai Peko itu versi pengembangan punya. Nah itulah Peko bilang terus terang saya terlambat dalam mempersiapkan race saya, tapi it's okay, mulai dari sini kita udah kumpul data, kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke Mark Marquez. Yang baca postingan gua soal rookie pasti tahu apa kecurigaan gua. Jadi ternyata Mark Marquez ini start sebaik itu karena dia start dengan tekanan ban jauh di bawah standar. Bukan cuma di bawah standar, jauh di bawah standar. Kenapa? Karena sepanjang sepertiga balapan, ingat, sepertiga balapan itu adalah toleransi untuk tekanan di bawah standar. Sisanya 60% dari jumlah lap balapan lu harus di dalam standar limit tekanan ban. Jadi nyaris sepertiga balapan ketika dia memimpin dari start, itu dia memulai dengan tekanan jauh di bawah standar. Kenapa? Karena sampai nyaris sepertiga balapan dengan kondisi sepanas itu tekanan ban dia nggak naik-naik. Jadi artinya dia benar-benar start sebagus itu karena dia pakai tekanan ban jauh di bawah standar. Kenapa gue bilang begitu? Karena di 60% limit untuk ada di range standar tekanan ban, dia menghabiskannya itu tepat di belakangnya emak Alex. Kalau kita mundur, kata Raul Fernandez, gua aja 2 lap di belakangnya Jack Miller itu udah nggak bisa. Nah sementara si Culas itu menghabiskan 60% jarak balapan itu tepat di belakangnya emak Alex, tanpa ada masalah dengan tekanan ban. Artinya dia punya tekanan itu jauh di bawah standar, sehingga ketika dia berada di belakangnya sama Alex, 60% balapan itu nggak sampai di range yang melebihi tekanan tertinggi standar. Karena kan itu ada limit atas, limit bawah. Limit bawah dia itu ada jauh di bawah limit bawah, sehingga ketika dia di belakangnya sama Alex sepanjang 60% balapan, tekanan bannya itu nggak sampai naik di atas limit. Karena kalau dia naik di atas limit pasti warning dia punya ban. Sama kayak Peko kan, nggak bisa terlalu dekat karena bannya udah limit. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang semuanya berjalan dengan baik sampai dashboard saya memberi peringatan bahwa saya sisa 3 lap dari batas penalti tekanan di bawah standar. Jadi saya memutuskan untuk mundur dan membiarkan Alex Marquez di depan. Kalau kalian bilang itu kan sisa 3 lap lagi, enggak, 3 lap lagi itu enggak menjamin bahwa tekananmu itu langsung masuk range begitu ada di belakangnya sama Alex. Makanya dia meninggalkan spare 3 lap itu untuk ada di belakangnya sama Alex, supaya in case tekanannya nggak langsung masuk range, dia masih punya spare 3 lap untuk menaikkan tekanan banyak sampai di area standar. Ngerti nggak? Itu saking culasnya sesembahan lu Aber. Untungnya sama Alex ini adiknya, dan untungnya adiknya sendiri juga ikhlas dijadikan pesuruh dan kacung. Kita lihat apa reaksinya soal judul podcast kali ini. Yang jelas dia bilang saya senang lebih dari kemarin karena ini adalah cara saya untuk memulai musim dengan sesuai target yang saya inginkan. Ditambah lagi saya meraih podium pertama dan kedua bersama dengan adik saya. Saya senang karena bapak saya juga gembira, dan saya tahu bahwa ibu saya pasti di rumah menangis. Jadi dia kirim salam untuk emaknya kemarin sama adiknya dari belakang podium. Tetapi ini sama sekali nggak bikin Ducati senang. Jadi iya, kalau kalian lihat gesturnya Papi Perigigi yang mencium motornya Marc Marquez di park frame, sebenarnya kalau menurut gue itu bukan gestur negatif. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan bahwa elu hebat karena motor gue. Ini adalah motor yang bikin elu menang. Kenapa? Karena selain itu, elu menangnya dengan cara mengakali tekanan ban. Itu sama sekali nggak clean, tetapi sudah pasti motor lu bagus.
Jadi kalian bisa lihat gesturnya Papi Peri Gigi. Dia mencium motor itu lebih karena dia ingin memperlihatkan bahwa ini adalah motor yang Ducati bangun untuk seorang Marc Marquez. Jadi bukan Marc Marquez-nya yang hebat, motornya yang hebat. Sorry to say. Itu statementnya Papi Peri Gigi dari dia mencium motornya Marc Marquez kemarin. Jadi menurut gua itu bukan hal yang Papi Peri Gigi sangat mengidolakan Marc Marquez. Ya harus gua akui bahwa dia punya mondar mandir di pedoknya Marc Marquez sepanjang akhir pekan lumayan bikin kesel sih. Udah kayak apa aja gitu bolak-balik di situ. Maksud gue ya santai aja, kenapa sih? Tapi ya gue sadar bahwa ternyata Ducati ini butuh justifikasi bahwa Marc Marquez ini bukan pilihan yang salah. Karena mereka harus mengorbankan tim Pramac, Enea Bastianini, Jorge Martin untuk menaikkan Marc Marquez menjadi adipati Ducati. Jadi kemenangannya Marc Marquez di Thailand kemarin itu harus dan wajib. Cuman masalahnya yang bikin Ducati sedikit nggak srek adalah caranya. Itulah kenapa Ducati kemarin biasa banget sama Marc Marquez. Bahkan ketika menang sprint race, tau nggak Papi Peri Gigi bilang apa? Menurut saya ini adalah hal yang bisa diperkirakan dari seorang Marc Marquez. Tetapi apakah dia membuat perbedaan? Saya berpikir bahwa dia mungkin bisa membuat perbedaan di sirkuit lain tapi bukan di sini. Kenapa dia bilang begitu? Karena Marc Marquez satu tidak pernah berhasil memecahkan rekor yang dibuat oleh Pecco Bagnaia tahun lalu dengan motor yang persis sama. Ingat, motornya Pecco sekarang beda sama motor Marc Marquez. Motor Marc Marquez itu persis sama dengan yang dipakai Pecco tahun lalu di Buriram juga. Yang dia pakai untuk cetak rekor itu persis sama. Jadi, Marc Marquez kalau mau dibilang lebih hebat ya, dia harus pecah rekornya Pecco Bagnaia tahun lalu. Karena itu motornya head to head. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Papi Peri Gigi bilang jujur itu bukan pembeda, karena adalah hal wajar kalau lu adalah rider Ducati pabrikan lu menang. Jadi ini adalah hal yang kami bisa ekspektasikan dari seorang Marc Marquez. Balapannya hampir sama dengan Pecco Bagnaia tahun lalu. Lu bayangin itu, dia nggak bilang lebih baik, hampir sama. Karena faktanya memang rekornya Pecco nggak dipecahin dengan motor yang persis sama. Nah, di akhir balapan pun Papi Tardosi bilang, gini, kalian lihat, apakah saya ikut hure-hure di sana? Saya cuma lihat aja. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah hal yang bisa diekspektasikan dari seorang Marc Marquez, dan ini membuktikan bahwa kami mendukung penuh seorang Marc Marquez. Yang menjadi tugas kami sekarang adalah mendukung seorang Pecco Bagnaia untuk bisa kembali ke posisi teratas, karena kami akui selama pramusim kami sedikit kurang fokus pada Pecco Bagnaia sehingga dia mengalami kesulitannya sendiri, dan itu yang membuat dia sedikit kurang siap dalam menghadapi balapan karena dia masih punya kesulitan-kesulitan yang belum diselesaikan. Nah, tugas kami adalah membantu dia menyelesaikan kesulitan ini, karena mereka punya target di balapan pertama memenangkan seorang Marc Marquez sudah kelar. Waktunya mereka untuk fokus ke Pecco Bagnaia. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi memang Papi Tardosi bilang target kami sebenarnya adalah P1 dan P2 untuk Pecco dan Marc Marquez. Tetapi karena Pecco justru finishnya di P3 dan yang P2 adalah Alex Marquez yang mana juga adalah orang Ducati, ini menunjukkan bahwa kami punya level masih sama kompetitifnya dengan tahun lalu, dan justru lebih kompetitif karena ada rider satelit lain yang ikut bergabung. Ini ya menurut mereka ya sama dengan Jorge Martin tahun lalu lah, ikut ngerecokin ya kan. Jadi ya menurut Papi Tardosi nggak ada yang aneh dengan itu. Kemenangannya Marc Marquez menurut Ducati itu adalah wajar dan wajib. Apakah luar biasa? Kagak, karena dia nggak pecah rekor dan dia nggak lebih baik dari Pecco. Kalau lu lebih baik dari Pecco, oke. Karena Pecco punya motor yang sama tahun lalu bisa melakukan lebih baik. Pecco yang tahun ini itu motornya udah beda. Motor dalam versi pengembangan yang tidak bisa diekspektasikan sama baik dengan tahun lalu. Tetapi jangan salah, Pecco juga punya kartunya sendiri yang belum selesai dia urus. Kita lihat nanti sisa musimnya. Makanya Pecco bilang, lebih baik saya mengumpulkan poin sebanyak yang saya bisa daripada saya memaksakan diri lalu saya crash. Saya belajar dari tahun lalu, saya nggak mau maksa. Tahun lalu saya maksa, ujungnya saya crash. Itulah yang bikin saya nggak jurdun. Meskipun saya mendominasi memenangkan balapan. Satu hal yang gue mau tanya sama ABR, lu tahu bahwa Marc Marquez itu culas dan jahat dan itu bukan cara yang benar untuk memenangkan balapan, tetapi lu masih membelanya. Jadi gue tanya, terutama kalau lu puasa, apakah itu sudah benar atau enggak? Ingat, sosiopat itu adalah orang cerdas yang karakternya jahat. Seperti itulah Marc Marquez. Masih ingat? Dari 2 tahun lalu gue bilang dia ini sosiopat. Dia selalu punya cara untuk menjadikan dirinya korban atas setiap tindakan jahat yang dia lakukan. Bedanya adalah Marc Marquez adalah orang cerdas yang jahat dan elu adalah orang idiot yang jahat. Sorry to say.
Oke, itu aja podcast kita kali ini. Ingat, kita nggak akan ada podcast suka-suka karena gue ada urusan di Palu. See you next time guys, bye-bye.